Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Rizka Nurrohma dari KKN Universitas Nahdlatul Ulama Cilacap. Kali ini mengadakan penyuluhan online tentang riset bahaya bahan kimia di beberapa pabrik elektronik. Bersama pembicara kita, Mas Alfian Al-Aibibelu dari Lembaga Informasi Perburuhan Sedane Bogor ya, Mas? Iya, Oke, benar. baik. Bisa perkenalkan diri dulu, Mas? Baik, terima kasih Mbak Rizky dan teman-teman yang hadir. Nama saya Alfian. Saya bekerja di Lembaga Informasi Perburuhan Sedane di Bogor kantornya. Ya, saya diundang untuk berbicara tentang bahaya bahan kimia di tempat kerja yang saya pernah melakukan riset, melakukan penelitian soal itu, soal bahaya penggunaan bahan kimia untuk buru-buru di industri, terutama di industri elektronik. Ya. Oke, yang pertama kita diskusinya santai aja ya, Mas ya. Mas Alfian ini pernah melakukan riset bahan kimia yang berbahaya di beberapa pabrik elektronik. Contohnya bahan kimia yang dipakai di pabrik tersebut itu apa saja, Mas? Kalau di industri elektronik itu ada misalnya untuk non cairan itu kayak buat mensolder. Jadi kalau mau solder perangkat komponen di dalam elektronik itu biasanya pakai sebutnya timbal ya. Kalau di tabel periodik kimia tuh lambangnya PB, lead bahasa Inggrisnya. Terus kadmium, terus yang saya tahu tuh ada 4, tapi waktu riset melakukan penelitian itu banyak guru-guru di industri elektronik mengatakan bahwa mereka masih menggunakan pasta solder, pakai pasta atau pakai ini kawat solder ya, itu masih ada timbalnya di dalam, dan timbal itu menurut banyak penelitian dia bisa menyebabkan penyakit degeneratif jangka panjang, kerusakan organ dan seterusnya. Terus berikutnya, kalau kayak untuk kan habis solder ya biasanya mencuci bahan-bahan solder ya, mencuci alat-alat habis produksi atau di bagian produksi tertentu itu ingin membersihkan ingin membersihkan komponen atau membersihkan alat yang dipakai untuk mencetak komponen itu, kayak pakai ini sebut bahasa kimianya, toluene, cairan alkohol toluene. Maaf kalau saya menyebutkannya salah dalam ejaannya dalam kimia. Terus ada campuran tertentu pakai trikoloetilin. Terus ada juga yang metil etil keton. Nah, itu barang-barang saya riset waktu itu sekitar melakukan penelitian sekitar tahun 2016 dan 2018 itu masih nanya ke teman-teman di tempat saya dulu melakukan riset di Batam itu, bahan-bahan kimia itu masih dipakai gitu. Dan kalau berhenti dulu deh, silakan Mbak, nanya lagi Mbak. Segitu dulu, jangan banyak penjelasan.
Ya, jadi Kira-kira itu ya bahan kimianya ya. ya, kalau bahan-bahan kimia yang tadi disebutkan sama Mas Alfian itu ya memang termasuk dalam bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Nah, Mm-mm. pada saat Mas Alfian itu riset di pabrik tersebut, itu adakah aspek K3 yang sangat ketat di pabrik tersebut? Misalnya contohnya itu memakai alat pelindung diri seperti masker, terus kacamata safety, kayak gitu, Mas. Ada di beberapa ada di beberapa eh, eh, ketersediaan alat pelindungnya diri itu tidak lengkap. Misalnya ada di satu pabrik eh, mereka pakai APD ya, alat pelindung diri. Eh, tapi misalnya maskernya itu eh, tidak cukup melindungi dari bau yang dikeluarkan oleh bahan kimia itu yang dipakai dalam produksi. Misalnya saya ingat waktu nanya ke kawan buruh itu, uh, pasta solder itu waktu di solder itu baunya tuh masih menusuk ke masker. Terus di daerah pencucian sebutnya plak ya, Iya. apa semacam uh, apa, aduh saya lupa lagi, tapi uh, peralatan yang dipakai untuk solder atau untuk mencetak komponen. Nah itu setelah diproduksi komponennya diambil, alat-alatnya itu dicuci kan. Nah dicuci itu pakai bahan kimia tertentu tuh, maskernya nembus bau dan bau gitu. Ada cerita juga misalnya di perusahaan di Batam juga itu pakai hand glove itu kadang, bukan kadang, waktu itu bilangnya hand glove itu dibagi tapi bekas loh. Punya teman yang pernah dipakai dicuci oleh perusahaan dibagi lagi. Atau ada yang hand glove-nya itu nggak cukup melindungi, jadi iritasi kulit, iritasi di apa namanya di tangan, iritasi di tangan gitu. Itu Hanya jenis masker yang jenis dipakai. kayaknya masker ini deh mas, bukan kayaknya, sorry, waktu itu kalau di ini di mana, di pencuci di line produksi yang apa namanya, yang uh, solder itu pakai masker, masker apa sih sebutnya, masker babi itu loh. Oh, masker moncong babi. Iya, tapi di masker di bagian pencucian, pencucian peralatan itu pakai ini apa namanya, uh, masker biasa, masker medik yang bukan N95, yang biasa yang kita Yang pakai itu biasanya kayak standar gitu ya, sekarang Mas. masker. Nah, Kayak itu gitu. ya itu. Ya itu. Ya, ya, ya. Tapi di bagian yang paling ketat adalah di bagian pencampuran bahan kimianya. Kan bahan kimia itu juga misalnya datang dalam uh, jumlah tertentu, baru diecerkan, untuk diecer ke, sebutlah diecer dari drum ke cirigen, terus uh, bahan kimia yang lain dipakai dicampur dengan yang lain, itu kan ada di lab ya. Nah itu memang Iya. lengkap itu Pak, sampai pakai apa hazmatnya, pakai hazmat, itu lebih ketat itu. Tapi nggak semua di situ, cuma hanya untuk bagian lab pencampuran alat-alat bahan-bahan kimia mungkin 3 atau 4 orang gitu. Tapi kalau di line produksi bisa puluhan ratusan untuk satu shift kerja gitu. Iya, iya. Jadi di pabrik elektronik tersebut untuk aspek K3-nya itu kurang ya, Mas?
Eh, kalau dari pengalaman penelitian saya kurang, bahkan pengawasan dari lembaga pemerintah, dari penegak hukum ketenaga kerjaan itu kurang sama sekali, kurang. Ya, sebenarnya kalau di lembaga pemerintah, misalnya aspek K3-nya itu tidak diterapkan 100%. Misalnya ada kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerjanya itu mengalami kematian, biasanya itu pabrik itu berkemungkinan besar itu akan ditutup. Biasanya Uh, seperti uh, Sebelum berbicara kematian pekerja, bicara dulu pengawasannya. Nah, dulu waktu di Batam, waktu saya melakukan riset itu ya. dalam aspek pengawasan lemah sekali. Misalnya katakanlah di Batam ada, bukan katakanlah ya, waktu itu uh, ada ratusan perusahaan elektronik dari tier 2 sampai tier 4, dari yang memproduksi banyak komponen untuk supply ke perusahaan-perusahaan besar di Eropa, sampai perusahaan-perusahaan kecil yang supply komponen atau supply material ke perusahaan-perusahaan yang ada di Batam sendiri. Kira-kira gitu. Tapi semuanya adalah perusahaan elektronik ya. Nah, ada ratusan, tapi pegawai di Snaker bagian pengawasan, labor inspektornya, pengawas ketenagakerjaannya itu nggak sampai 20. Bayangin bagaimana melakukan pengawasan per hari dan memastikan bahwa semua perusahaan menaati K3 atau menaati prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, cara mereka menyiasatinya adalah random. Jadi dan itu hanya dilakukan per bulan kayaknya. Jadi per bulan mereka punya kriterianya. Oh, di kawasan industri ini, kawasan industrinya terkategori hijau. Hijau artinya bagus. 1 bulan kita cari dari hijau ini apa perusahaan yang kita perlu datangi. Terus di kawasan berikutnya, ini kategorinya di bawah hijau, misalnya orange, agak kurang bagus. Kita pilih 1 atau 2 perusahaan yang kita datangi gitu. Jadi random aja, nggak apa namanya, Nggak semua nggak perusahaan nggak semua perusahaan di Batam. di Batam itu, nggak semua perusahaan elektronik di Batam itu di diawasi. Sudah random pun, waktu pengawas mau turun itu nelpon dulu lah ke perusahaan, kami besok mau datang, mau melakukan pengawasan. Iyalah, kalau kalian datang mengawasi, nelpon dulu, perusahaan udah bersihin, udah bikin apa lo, udah ayo bersih dulu segala macam, supaya ya misalnya kalau ada tamu datang ke rumah kita, siapa aja kabari dulu kan, pasti kita beres-beres rumah kan. Iya, betul. Kalau datang mendadak gimana tuh? Hancur dalam rumah kan? Ya, Kayak kapal pecah. Nah gitu perusahaannya. Jadi tidak pengawasannya tidak berjalan, dan saya juga dapat info kalau sertifikasi K3 soal kesehatan dan keselamatan kerja itu juga bisa dimainkan sebetulnya. Padahal biasanya sertifikasi K3 itu dikeluarkan oleh BNSP ya Mas, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi BNSP itu biasanya dikeluarkan oleh pemerintah.
Tapi ya itu masih banyak oknum-oknum yang bermain di situ. Biasanya nggak lulus Kadang untuk undang-undang K3 tapi orang itu bisa lulus gitu mas. kadang bullshit aja tuh. Jadi di sertifikatnya, misalnya nih saya perusahaan ya, Ya. saya berusaha dapat sertifikat K3 supaya saya bisa memakainya untuk mengapply order dari perusahaan luar ya. Karena misalnya saya ini saya bos nih ya, saya perusahaan luar, saya bos, saya uh, uh, mau saya punya order pekerjaan. Kan tipe-tipe perusahaan sekarang kan perusahaan kebanyakan kan kayak kayak kecuali Samsung kalau di elektronik ya, kayak Nokia, iPhone, terus apa namanya, perusahaan-perusahaan elektronik Lenovo, itu kan perusahaan aslinya itu merek dagangnya Lenovo atau Apple itu nggak punya pabrik. Jadi mereka bikin desain, setelah desain mereka kirim, yang mengerjakannya adalah pabrik-pabrik di negara-negara kayak Cina, Indonesia, Vietnam. Pernah dengar Foxconn? Itu sebuah perusahaan besar, buruhnya hampir jutaan. Foxconn itu perusahaan yang bikin HP atau alat-alat elektronik. Nah, Foxconn itu dia menerima order dari Apple, dari berbagai jenis merek uh, merek merek elektronik HP. tertentu. Nah, itu yang maksud saya adalah perusahaan-perusahaan itu mereka butuh sertifikat K3 supaya meyakinkan Apple, meyakinkan merek-merek dagang elektronik untuk memberikan apa namanya, memberikan ordernya gitu. Jadi Foxconn itu misalnya punya sertifikat seabrek, terus dia ngasih ke Apple, Apple langsung, oh iya kamu punya sertifikat ini, kamu layak mengerjakan orderan saya. Jadi diberikanlah order untuk mengerjakan 100 juta HP atau apalah ya. Tapi kita tahu sendiri bahwa di Foxconn itu hak-hak buruhnya tidak dipenuhi, banyak yang bunuh diri, banyak buruh mati karena keracunan bahan kimia dan seterusnya. Oke. Kembali lagi ke bahan kimia berbahaya yang di pabrik elektronik tersebut ya mas ya. Eh, Penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh bahan kimia tersebut itu kebanyakan penyakit apa mas? Tergantung jenis apa namanya, tergantung jenis bahan kimianya apa. Itu kan ada tuh di, kalau nggak salah di undang-undang atau di peraturan pemerintah tentang penyakit akibat kerja ya, ada jenis bahan kimia tertentu yang bisa menyebabkan uh, menyebabkan penyakit jenis tertentu. Misalnya pemaparan terhadap satu jenis bahan kimia akan menyebabkan penyakit ini jangka panjang. Misalnya kalau bahan kimia berbahaya, ini bicara umum aja ya, di pabrik umum, bukan di pabrik elektronik ya. Misalnya kalau bekerja di pabrik pembuat asbes, jelas akan kena asbestosis, jenis penyakit paru yang hanya muncul karena pemaparan jangka panjang dari asbes, dari bahan kimia asbes. Terus ada tuh untuk bikin batu bata, apa namanya ya, susah nama penyakitnya, belakangnya tuh pneumonia tapi depannya bukan, apa ya, bla 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 pneumonia gitu. Itu jenis penyakit yang berbahaya kalau bekerja di pabrik yang membuat ini batu bata, tapi yang bukan batu bata yang apa sih namanya,
gombloh gitu ya, batu gombloh atau apa gitu. Terus terus kalau yang di pabrik elektronik yang menggunakan bahan kimia berbahaya, misalnya kayak eh, pakai toluene atau eh, Benzen. ya benzen, itu akan menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi, terutama untuk perempuan ya. Mm-mm. Eh, Terus ada tuh kalau bisa lihat, ada satu website yang bikin koalisi masyarakat sipil, koalisi serikat buruh dan ahli-ahli kimia dan ahli-ahli ketiga bikin web namanya Chemhead, chemhead.org. Kita bisa taruh apa aja nama bahan kimianya, langsung dia akan uh, keluarin tuh jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang bahayanya gitu. chemhat.org itu kita bisa lihat apa namanya uh, uh, dampak dari pemaparan, uh, dampak dari paparan jangka panjang, jangka menengah dari sebuah bahan kimia, dari satu jenis bahan kimia itu apa namanya, uh, bukan nggak ada perdebatan ya, tapi itu udah benar tuh berdasarkan penelitian para ahli K3, para ahli kimia, para uh, uh, aktivis serikat buruh uh, bikin. Dan itu juga ada di undang-undangnya, misalnya undang-undang di Indonesia bahwa jenis penyakit ini hanya bisa terkena karena paparan bahan kimia ini gitu. Tapi ya jelas kenanya organ juga, misalnya paru, asbestosis, tapi itu kenanya di paru, tapi bukan jenis, tapi penyakitnya modelnya apa, namanya asbestosis. Bukan paru-paru basah atau bukan pneumonia, tapi asbestosis namanya gitu-gitu. Bisa menyerang satu organ, tapi jenisnya atau nama penyakitnya juga bisa beda gitu. Oh gitu. Ya oke, baik. Itu kan penyakit yang diakibatkan dari beberapa contoh bahan kimia ya, Mas. Nah, dari pekerja di pabrik elektronik tersebut, apakah diikut sertakan dalam badan penyelenggara jaminan sosial seperti contohnya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan? Misalnya kalau ada kecelakaan akibat kerja atau mungkin ada kematian akibat kerja, itu tercover oleh BPJS tersebut, Mas. Ada banyak, ada semuanya, hampir hampir semuanya ya. Cuma ada satu dua kasus di mana buruh tidak terdaftar karena kesalahan administrasi gitu. Tapi semuanya memang terdaftar. Harus itu. Uh, saya nggak tahu juga, tapi kebanyakan yang pabrik yang tempat penelitian saya tuh uh, mendaftar BPJS, mendaftar asuransi kesehatan untuk buruhnya, karena itu disyaratkan oleh undang-undang kan. Iya betul. Jadi Tapi misalnya perkara ada ya kecelakaan atau sakit itu bisa tercover. bisa Soalnya kan tercover. bahan kimia itu bisa menyebabkan kematian jangka pendek dan kematian jangka panjang gitu kan, Mas? Iya bisa. Ya oke. Untuk yang terakhir ya, Mas, ini pesan-pesan buat teman-teman yang sekarang bekerja yang berkecimpungan langsung dengan bahan-bahan kimia, contohnya kayak di pabrik tadi di Batam itu, pesannya dari Mas Alfian apa? Pesan saya apa ya? Pertama, kalau bekerja menghadapi menggunakan bahan-bahan kimia, cari tahu efeknya apa. Jangan teman-teman buruh
Jangan menganggap itu bagian yang remeh, bahan kimia itu bagian remeh, karena dia punya efek jangka pendek dan panjang. Jadi kalau menggunakan bahan kimia, cari tahu ini bahayanya apa, cari tahu, bisa nanya ke, biasanya di pabrik itu kan ada uh, ada komite K3 di pabrik kan biasanya. Iya, ada. Ada undang-undangnya itu. Biasanya pabrik yang di atas 100 harus punya komite K3 kalau nggak salah. Nah, komite K3 itu yang harus menyediakan informasi, menyediakan pertolongan dan segala macam menyangkut K3. Tapi untuk buruh sendiri, untuk pekerja harus tahu apa itu bahan kimia yang dipakai, jangan menganggapnya sepele, terus make APD ya, kalau diberi alat pelindung diri dipakai. Kalau alat pelindung dirinya dirasa tidak bisa melindungi dengan baik, misalnya pakai masker tapi masih ada bau bahan kimia, itu segera lapor kepada komite K3 atau kepada leader atau pemimpin di lain produksi untuk diganti. Dan paling penting adalah berserikat, gabung dengan serikat pekerja yang ada di perusahaan. Karena dengan bergabung dengan serikat pekerja ini paling penting ya, karena bergabung dengan serikat pekerja, kita bisa menuntut perbaikan kondisi di tempat kerja. Kalau sendiri, misalnya kalau bekerja di tempat yang sangat bau bahan kimianya dan pakai bahan kimia berbahaya, kalau kita nuntut sendiri, perusahaan atau pimpinan atau manajemen itu akan menganggap sepele. Tapi kalau kita berserikat, kita gabung dalam serikat pekerja, dan semua buruh misalnya menuntut, misalnya buruh di satu pabrik, pabriknya bau bahan kimianya berbahaya, satu orang menuntut, manajemen masih bisa menganggap enteng. Tapi kalau buruhnya ada 170 orang aja yang menuntut, pasti manajemen akan berpikir dua kali untuk tidak mengabulkan permintaan buruh. So, permintaannya apa? Hand glove atau sarung tangan lebih bagus, masker lebih bagus. Masker kalau diganti nggak boleh bayar, nggak boleh dipotong dari apa namanya uang upah, dari gaji nggak boleh. Terus buruh perempuan yang lagi hamil jangan ditaruh di tempat kerja yang berbahaya, harus dipindahkan ke tempat kerja yang lebih aman, kayak gitu-gitu. Itu untuk mewujudkan K3 yang bagus, kondisi kerja yang bagus di perusahaan, buruh harus tahu informasi apa yang berbahaya, apa yang tidak, dan paling penting adalah berserikat. Kalau tanpa berserikat, itu perjuangannya akan sulit. Gitu. Gitu Mbak Rizky. Rizka. Mbak Rizka, sorry. Iya. Gitu Mbak Rizka. Oke, karena ini waktunya sudah hampir habis. Saya ucapkan terima kasih buat Mas Alfian yang sudah mengisi acara penyuluhan online kali ini. Saya atas nama kelompok KKNDR Unuga, kelompok R2-4 mengucapkan banyak terima kasih ya Mas. Maaf juga untuk kendalanya tadi. Oke, nggak apa-apa. Semoga lancar KKN-nya. Iya. Dapat nilai bagus. Amin. Terima kasih doanya Mas. Sama-sama. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.